Perempuan terkapar. Cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 13. Oleh Belajar bersama bisa. Yuk, ikuti. Jika mengomel sama dengan membanting piring maka sudah remuklah beling hancur berkeping-keping. Kali ini kemarahannya telah menggelegak, dikhianati dan harga dirinya telah diinjak-injak tanpa peduli. Menangis kecewa dan mengamuk sejadi-jadinya. Ia dulu berkata apapun kesalahan dan kekurangan akan diterima dan dimaafkan. Kecuali satu, yaitu diselingkuhi. Sejak kapan istri tidak cemburu melihat suaminya menikah lagi? Ada kilatan api di sorot matanya. Tentang hati menggelegar seperti disambar petir. Cukup, stop, runtuk Eva dalam hati. Bukan manusia kamu, Uria. Kenapa baru sadar? Betapa bodohnya aku selama ini percaya dan menelan mentah-mentah seluruh bualan dan rayuan menjijikkanmu. Ah, peri, kacau memikirkan tingkah lakumu padaku selama ini. Benarkah aku ini wanita bodoh? Eva mendelik mematung dengan tubuh gemetar. Kata sakit tidak akan sanggup menjelaskannya. Sepandai apapun menyimpan bangkai, bau busuk akhirnya tercium juga. Uria menikah lagi tanpa izinnya. Haruskah bercerai? Maafkan aku, Deva. Uria lirih seperti tanpa dosa mencoba merayu istrinya yang sudah tidak terkendali. Maaf katamu, gak sudi, memuakan. Kemarahan Eva semakin memuncak seperti orang kesurupan. Sayang sudah malu didengar orang kaya diapain aja. Kata-kata suaminya membuat Eva jengah. Ingin muntah. Rayuan tidak bisa memadamkan api kecewa. Satu jawabannya. Tampar. Plak. Gila kamu. Bentak Uria dengan mata menghunjam menahan kesakitan. Sakit tahu. Sakit, lebih sakit mana dengan hatiku? Jawab. Eva mengamuk dan berteriak memukul-mukul dadanya sendiri. Pedih, nyesek. Iya sayang aku tahu. Malu didengar tetangga teriak-teriak seperti itu. Uria mencoba merayu lagi menenangkan. Lagi-lagi bukannya Eva tenang, yang ada ia semakin histeris. Menangis guling-guling kelojotan di lantai seperti anjing gila melolong jauh memecah riuh luka tersayat-sayat sembilu kekecewaan. Dinding-dinding bisu menjadi saksi pecahnya rumah tangga mereka yang berantakan. Beringas dan ganas Eva menggigit lengan Uria hingga berdarah-darah. Karena sakit laki-laki itu melawan dengan mendorongnya, lalu ia mengikat kedua tangan istrinya agar tidak bisa keluar kamar. Mulut Eva terus meracau, sedari tadi ia sumpal dengan kain agar tidak didengar tetangga. Eva sudah kesetanan terus meronta dan melawan hingga lepas tali mengikat tangannya. Apapun di depannya ia ambil dan lempar sembarangan. Tidak luput benda persegi empat melayang menghantam kepala Uria hingga berdarah. Sudah habis batas kesabarannya. Uria marah naik pitam. Dilucutilah semua baju istrinya itu lalu tangannya diikat kembali. Satu tujuannya agar Eva tidak keluar kamar atau keluar rumah. Jangan sampai tetangga tahu bahwa mereka sedang bertengkar. Suasana seperti neraka. Panas membakar menyala-nyala. Dikuncilah Eva di dalam kamar. Asteris kalau saja waktu itu aku tidak jumpa dirinya mungkin semua takkan seperti ini. Dirimu dan dirinya kini ada di hati ini membawa aku dalam kehancuran. Eva, kau jiwaku sedangkan Alena adalah hatiku. Pilih yang mana? Cinta ini begitu dalam, begitu tipis, mudah pecah beribu berkeping-keping. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Demi waktu aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya yang kini hadir di antara kita, namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih, kalau saja waktu itu ku tak jumpa dirinya mungkin semua takkan seperti ini. Dirimu dan dirinya kini ada di hatiku membawa aku dalam kehancuran. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih,
Seakan mengalun nyanyian pilu demi waktu. Ben ungu. Wanita setulus merpati selincah tupai melompat secerdik ular berbisa mungkin benar adanya kenapa mereka tidak mau mengerti dan memilih egonya. Bukan hanya egois namun juga serakah. Semestinya mereka sadar. Sebagai pemilik penitipan benih jika sawahnya kering seharusnya merelakan sawah lain yang subur untuk ditanami. Sudah menjadi kodrat dan kewajibannya bahwa sawahnya hanya penitipan benih selama 9 bulan 10 hari. Setelah lahir bayi itu jadi pemilik benih, namanya juga penitipan. Laki-laki seharusnya bebas dong menitipkan pada siapa saja yang ia percaya. Kenapa laki-laki tidak pernah benar di mata semua wanita? Bicara jujur salah, tidak bicara tambah salah. Andaikan saja Eva bisa berjiwa besar tentu aku akan jujur menikah dengan Alena dan kekacauan ini tidak akan terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Kini aku hanya bisa pasrah siapa setia denganku dialah akan tetap menjadi istriku. Siapapun memberiku keturunan dialah rumah aku tuju hingga akhir hayatku. Persetan kata orang ini sudah menjadi janji yang akan aku tepati. Batin Uria dalam hati. Tidak tahu harus berbuat apa. Masih menatap langit-langit plafon. Uria duduk di sofa ruang tengah meratapi nasibnya. Kemudian membersihkan darah lukanya akibat gigitan Eva dengan tisu di atas meja. Ngilu dan perih rasanya bukan pada luka gigitan melainkan dalam hati. Siapa sangka wanita yang awalnya lemah lembut jika sudah marah bisa beringas dan lebih mengerikan daripada monster. Gunda Gulana bingung tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia menamparkan istrinya tentu ia akan terkena UU KDART. Olehnya dia memilih diam meski tubuhnya sakit dan remuk akibat kemarahan Eva yang mengamuk membabi buta. Melihat darah menempel di tisu membawa ingatannya kembali saat bulan madu di Ungaran. Cinta itu tumbuh bersemi setelah menikah. Saling berpelukan. Uria mencium kening bidadari surganya begitu lama, begitu dalam. Tubuh gemetaran. Lirih terdengar mereka berdoa. Kita bukan dua, melainkan satu. Seandainya penyatuan ini menumbuhkan benih dalam rahim, jauhkanlah dari setan yang terkutuk. Kecupan mendarat di kening Eva. Matanya terpejam, hatinya jedak-jeduk berantakan. Ciuman turun ke alis yang teratur hingga sampai bibir. Baku hantam lidah tidak bertulang semakin lama semakin bergelora. Alunan nafas mengiringi nada rindu menderu. Tangan Uria tadi memeluk ini sudah mulai melepaskan segalanya hingga tarian surgawi dimulai. Apapun yang terjadi nanti di masa depan, jangan ceraikan dan tinggalkan aku ya, Mas. Iya sayang, adik istriku. Istri bisa cerai setelah aku menjadi istri Mas. Aku tidak bisa dengan yang lain seumur hidupku. Janji demi Allah dan Rasulullah jangan pernah ceraikan aku. Apapun yang terjadi. Iya sayangku. Iya apa, Mas? Iya janji demi Allah dan Rasulullah. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Seluruh hidupku aku abdikan untuk Mas Uria. Jangan sakiti aku ya Mas. Jangan sakiti. Uria kembali sadar dari lamunannya. Ia sudah menyakiti istrinya. Saat yang sama juga sudah bersumpah untuk tidak pernah menceraikan istrinya. Bersama sakit, berpisah juga sakit. Apa harus dilakukan? Sebatang rokok filter ia hisap dalam-dalam setelah disulutnya dengan mancis berwarna biru yang ia keluarkan dari sakunya. Merelakannya pergi. Oh tidak. Uria masih sangat mencintai Eva dan ia juga terikat Satya. Mengingat kembali awal pertama kenal. Uria baru saja putus akibat dikhianati kekasihnya. Mengenal Eva risau dan gundahnya segera hilang. Karena keduanya sama-sama dihancurkan secara perlahan. Kemudian sepakat hari-hari menjadi indah lagi setelah menikah. Kemurungan sirna secepat embun yang menguap di Sinai mentari pagi.
Kebersamaan demi kebersamaan berlangsung lancar dan seperti telah menjadi kewajaran. Baik Eva dan Uria luruh dalam ketidaksadaran yang sebetulnya adalah ketidakwajaran, terhanyut dalam musik asmara yang memang selalu membuai itu. Cinta tumbuh karena terbiasa seiring berjalannya waktu. Apalagi setelah menikah, Eva menjadi bidadari surganya. Rumah yang selalu Uria tuju untuk kembali pulang. Tidak peduli lautan dan gunung diseberangi. Kemanapun pergi berkelana hanya Eva rumah tempatnya untuk tinggal. Lantas bagaimana dengan Alena? Sebentuk kecelakaan yang tidak bisa dihindari tersebab candaan dunia tanpa kira-kira. Masalah demi masalah menghantam membuat pertahanan goyah dan Alena hadir memberinya kekuatan. Kini Uria terjebak dalam kekacauan takdir oleh karena kesalahannya sendiri. Ada dua bidadari hidupnya diberi kehidupan sekaligus dihancurkan. Sudah beberapa hari lalu Uria tidak menghubungi Alena. Uria hatinya mulai ragu dan bimbang dengan keputusan menikah lagi. Dengan memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Tanpa terasa air mata laki-laki kelihatannya tegar itu pun menetes membasahi pipi. Suara dalam kamar sudah tidak terdengar. Eva mengamuk. Mungkinkah sudah tenang? Uria kembali ke kamar untuk melihatnya. Ia berpikir, mungkin semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak harus bertengkar. Namun apa yang terjadi? Ikatan tangannya lepas dan Eva sudah memakai busana lagi. Tidak. Teriak Uria menggelegar gemetar. Tubuh Eva sudah bersimbah genta. Ia mencoba mengiris lengannya sendiri. Beban pikiran yang begitu berat tidak sanggup dipikulnya. Mungkin bunuh diri adalah cara terbaik menghukum Uria agar menderita seumur hidup. Tubuh Uria menggigil. Panik dan ia berteriak minta tolong melolong panjang dengan suara yang menyayat-nyayat jiwa. Sontak para tetangga tanpa dikomando berdatangan lalu membawa Eva ke rumah sakit. Sakit hati Uria karena tidak ingin kehilangan Eva, istri yang sangat-sangat dicintainya. Penyesalannya kini seolah tiada guna. Terlambat. Kenapa kamu lakukan ini padaku, Deva? Uria menangis menciumi istrinya selama dalam mobil menuju rumah sakit. Kamu bisa menghukumku yang lain namun jangan tinggalkan aku sayang. Secara otomatis semua kenangan indah saat bersama terpapar dalam ingatan Uria. Bagaimana saat mereka bertemu hingga saling jatuh cinta. Suka dan duka yang selama ini mereka lalui bersama benar-benar menghukum hatinya. Apakah itu karma? Oh tidak, Eva memang belum bisa memberikan Uria keturunan. Tetap saja ia adalah wanita yang sangat dicintanya. Kalau cinta kenapa menyakitinya dengan menikah lagi? Tidak selama ini Uria tidak tahan dengan cemooh dari teman dan keluarganya. Kapan punya anak? Bisa buat anak tidak? Anakmu berapa? Pertanyaan-pertanyaan yang horor bagi Uria itulah alasan kenapa ia ingin menikah lagi. Berharap Alena memberinya keturunan. Setelah itu anaknya kelak akan ia besarkan bersama Eva. Kenyataannya berbeda. Kalau ia jujur tidak mungkin Eva mengizinkan. Tapi, oh tidak, jangankan keturunan. Kini ia akan kehilangan orang yang dicintanya. Bila kamu mati, aku juga mati Deva. Janji Uria naif. Satu hal dalam benaknya, istrinya harus selamat. Apa yang akan terjadi? Next episode selanjutnya.